Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pengawas sekaligus tim penilaian kinerja Kepala Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kami hormati Kepala MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, yang kami hormati Majelis Guru dan karyawan MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Barat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir di MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Barat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita awali dengan pembacaan Ummul Quran. Untuk pembacaan Ummul Quran kami minta kesediaannya kepada Bapak Syarqawi. Kepada Bapak disilahkan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram wa li abaina wa li ummahatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Acara selanjutnya pembacaan doa. Untuk memimpin pembacaan doa pada hari ini kami mohon kesediaannya kepada Bapak Sobari. Kepada Bapak disilahkan. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najina minan nar wal afwa 'anil hisab. Allahumma aftah alaina bil khair bil barakah bil rahmah wa bil ni'mah bil rizqi bil quwwah bis sihah bis salamah wa bil afiyah bil jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya adabil akhirah wa syarri dunya wa syarril akhirah wa lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan doa itu tadi acara kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan lagu Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri.
duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari pengawas madrasah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sopian Sori, SAG MPDI. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati rekan kami Bapak Muhammad Hanafi SPDI, pengawas Madrasah Aliyah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selaku tim penilai yang ditunjuk oleh SK Kanwil. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Tanjung Jabung Barat, juga majelis guru serta tenaga kependidikan yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam suatu acara tahunan, agenda tahunan, yaitu PKKM tahun 2023. Kemudian salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kesempatan ini yang pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Kasih Madrasah. Beliau siogianya hadir karena sebagai koordinator di kabupaten. Saat ini beliau ada kegiatan di Batam. Kemarin pertama saya, kemudian Pak Caca. Sekarang beliau yang berangkat untuk madrasah lah, juga untuk EDM, untuk RKAM yang belum selesai mungkin kan harus diselesaikan. Itulah semuanya untuk kemajuan madrasah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Madrasah kita banyak, MI aja itu mau 29. Kalau NTS sudah 49 nih, ada beberapa sekolah yang belum izinnya belum keluar. Kemudian Aliyah sekitar 31. Banyak ya. RA lagi ada 100-an lebih madrasah. Semuanya itu harus kalau dalam kegiatan kita ini harus di PKKM swasta juga. Jadi pada hari ini beliau minta maaf tidak bisa hadir. Mudah-mudahan kegiatan kita tetap terlaksana ya. Nanti kita laporkan dengan beliau, dokumentasinya, file-filenya semuanya kita kumpulkan. Kemudian di Kanwil ini menunggu sebelum tanggal 20. Sebelum tanggal 20 laporan kita ini sudah sampai di Kanwil, seluruh sekolah yang negeri. Kalau yang swasta tidak sampai Kanwil, kami aja di kabupaten. Yang swasta melaksanakan juga nih Pak Fadli, dari bulan November kemarin sudah. Iya. Kalau kita ini kegiatan ini ya, pertama juga kami dari tim minta maaf nih menyibukkan guru-guru dan kepala sekolah sini. Iya dak ya? Tidak ya dak. Kalau tidak alhamdulillah. Ini sebenarnya tugas kita sama-sama lah ya. Ini tugas kita sama-sama. Kami melaksanakan ini juga ada SK dari Pak Kanwil,
SK-nya ini ada nih, tertanggal saya kirim itu di grup kepala itu ada tuh. SK ini tertanggal tanggal 7 November. SK nomor 1206 tahun 2023 tentang penilaian kinerja kepala madrasah. Nah, berdasarkan SK inilah kami turun seluruh kabupaten SK nih, dari kita sampai Kerinci sana melaksanakan PKKM ini. Malah sekolah yang di Batanghari kemarin ada ngirim dengan saya sudah melaksanakan. Kemarin sudah bulan November sudah dilaksanakannya. Mungkin sebelum ujian mungkin ya. Kalau sedang ujian payah juga kan kegiatan ini. Makanya kemarin pas ada jadwal turun dari Pak Kasih, kami kirim ke Pak Tang, ke Pak Padli, ke Pak Hamise, semuanya mengirim balik, Pak kami ujian Pak tanggal itu. Nah ya, jadi ya solusinya kita undur lah, jangan sampai lewat tanggal 15 kata Pak Kasih. Makanya kegiatan ini sampai tanggal 14. Tanggal 14 itu di MTS 2. Nah, besok MTS 1. Jadi tanggal 14 selesai, hari sore itu mungkin selesailah kami laksanakan laporannya dengan file-filenya. Mungkin nanti dari Kasih Madrasah stafnya itu mengirim lewat, biasa dia lewat itu di pos dibundelin. Nah, mungkin pagi tanggal 15 dikirim ke Jambi. Kegiatan PPKM ini sudah 4 tahunan sudah dilaksanakan tahun kemarin. Nah, makanya tahun ini kembali lagi ke 1 tahun. Mungkin saya menghitung-hitung belum sempat setahun ya. Kenapa harus dinilai? Belum setahun nih. Ada yang nanya dengan Pak Kasih. Belum setahun lagi Pak Hamise, perasaan baru berapa bulan nih di MTS 3, MTS 2. Kalau Pak Tang memang dia sudah 4 tahun, dinilai balik lagi jadi 1 tahun lagi. Nah, dia seperti itu. Jadi kita tidak perlu menghitung-hitung baru 3 bulan, baru 4 bulan. Langkah ikuti aja yang ada di Kanwil begitu, kita ikuti aja. Yang penting kita sama-sama melaksanakan tugas. Kita kumpulkanlah instrumen yang ada kami kirim di grup itu. Itulah yang tagihan yang akan kami conteng-conteng. Ada apa tidak, ada apa tidak, ada, gitu aja. Juga kami ini sekarang kan sudah pakai aplikasi kan. Kalau dulu masih manual. 2 tahun, 3 tahun sebelumnya manual kami meriksa, pakai hitung kalkulator, payah hitungnya. Sekarang kami pakai aplikasi. Ada sudah aplikasinya, kami contohnya nanti dia ada rekap keluar sendiri nanti nilainya. Nah, sama lah macam chat kan, ujian sekarang kan enak lah gurunya. Tak ada meriksa lagi lah, sudah ada nilainya. Nah, pakai online itu kan, Google Google Pop ya. Ya. Sebenarnya mudah itu ya, cuman kalau guru yang baru-baru itu agak aduh gitu kan. Padahal enak itu, kita tidak lagi memeriksa, sudah ada nilainya, tinggal kirim ke guru tuh dapat dan nilai. Tak payah lagi malam-malam psiko, banyak juga waktu terbuang. Kalau ini kan sudah, tinggal kita memadukan dengan tugas hariannya lagi. Mungkin ada semacam latihan baru tambahkan kan. Ada juga rumusnya. Enak lah. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita sama-sama melaksanakan tugas. Kami melaksanakan tugas dari Kanwil, Bapak Ibu juga melaksanakan tugas dari sekolah dari lembaga itu. Karena SOP, standar operasional pengelolaan, itu setiap sekolah itu ada standar minimalnya apa itu. Nah inilah nih instrumen PPKM ini. Minimal sekolah itu ada yang 4 unsur itu minimal.
Unsur pertama pengembangan madrasah. Itu sudah ada item-itemnya apa yang nanti dipenuhi. Ini seguyurnya nih nih 4 meja. Nah, ada bacaan 1, pengembangan madrasah 1 meja. Nanti yang kedua manajerial. Manajerial kepala sekolah meja 2. Ditunggu oleh 2 guru atau 1 guru. Baru yang ketiga kinerjanya kewirausahaan, berapa isinya itu dipisahkan. Setelah itu yang keempat baru supervisi guru dan teknik 1 meja lagi, jadi 4 meja. Per meja itu ada tulisannya, nanti dibikin ya. Kalau tak ada tak bacaannya sudah? Maksud saya yang pakai gini. Nanti kalau motonya tuh nampak bacaan tuh meja ini nampak di meja tuh, enak kita ngirim, bagus jadinya. Kita buat bela, kita kondisikan kan, kita buat ya aman be, selesai lah tuh. Jadi dipoto nanti cantik gambarnya, nanti yang lain, yang meja sekolahnya lain lagi tuh, nunggunya orangnya lain lagi, foto lagi. 4 meja kita kondisikan nanti selesai. Kalau swasta gitu juga. Cuman kalau kita ya kebanyakan nih yang kami temui itu kegiatan yang paling minim sekali, yang masih kurang itu kewirausahaan. Kewirausahaan itu kan kita harus ada sekolah itu punya pemasukan lah. Itulah kewirausahaan. Kayak sekolah-sekolah di kota-kota, di daerah Jawa. Kalau di kabupaten kita ini ada juga yang sudah seperti itu. Kami ada temui di di Pak Haji Kasim di Purwodadi. Pak Haji Kasim itu dia ada income sekolah itu, dia punya lahan sawit. Sekolah itu punya lahan sawit, dia swasta punya lahan sawit dia. Jadi sawit itu dikelola oleh masyarakat. Nanti hasilnya dia bagi masuk ke sekolah itu, dikelola, ada pengurusnya. Kewirausahaan. Kalau kemarin di MI yang kami temui juga itu ada kewirausahaan di Purwodadi juga. Itu karena banyak pisang, guru-gurunya itu bikin keripik pisang. Kemudian kemarin waktu MTQ dipasarkannya di bazar. Itu ada inovasi kepala sekolah. Gitu. Kalau kita yang negeri ini, kalau biasanya koperasi ya, kalau yang banyak guru PNS nih. Tapi koperasi dikelola bagus-bagus nih kan. Jadi gurunya bisa minjam, yang P3K bisa minjam. Cuman modal awal dulu kan. Itu kewirausahaan juga. Mana tahu ada gurunya jangka 6 bulan, aku minjamlah 1 juta di koperasi, bayar 6 bulan itu berapa per bulannya. Bisa lah nanti konsultasi dengan di kantor, dengan Mimin kan, Mimin bendaharawan koperasi di kantor, bisa tanya-tanya. Biasanya kalau sekolah negeri itu yang banyak ya, karena ada modal, udah kan ada gaji per bulan guru-gurunya tuh. Minjam digilirkan. Kita untuk kita lah, walaupun belum ada payung hukum misalnya. Dari koperasi biasanya ada tuh payung hukumnya. Kalau kita mau buat bisa itu ya, tidak apa-apa ya, untuk sementara dulu kan. Nanti baru kita lebih besar lagi kalau banyak uang uang simpanannya, uang tuh, laba-labanya tidak diambil kan. Bisa ya. Biasanya sekolah yang negeri banyak di koperasi. Kalau ada yang di kantin bisa juga. Kantin disewakan, orang yang jualan itu membayar ke kantor, ke sekolah, tapi dikelola, ada pengurusnya. Jangan langsung ke siapa-siapa dia bayar sewanya, tidak, harus ada pengurusnya, dibuatkan SK oleh kepala sekolah. Itu biasanya. Kalau yang lainnya yang 3 unsur itu ada di sekolah lain, ada di sekolah semua, sesuai dengan instrumen itu. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan kita ini hanya kita mengevaluasi kinerja kepala sekolah selama setahun. Yang jelas dibuktikan dengan
bukti fisik yang ada. Itulah yang akan kami masukkan di dalam aplikasi. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kami dari tim penilai ya maksudnya tidak nyalahkan apa tidak ada. Cuman itulah conteng-conteng itulah cuman. Nah, semoga kegiatan kita ini membawa manfaat untuk sekolah kita ke depannya. Yang jelas administrasi sekolah, apalagi tahun depan kan kita pakai IKM lagi kan, nah, banyak lagi mungkin lain lagi anunya nanti RPP-nya lain lagi, mungkin nih gabung lah nih, ada RPP 13 ada IKM-nya dah, nggak apa-apa, yang penting lengkap bahannya, kurang-kurang sedikit nggak apa-apa. Bapak Ibu yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan PKKM di MTSN 3 Tanjung Jabung Barat dibuka dan kita mulai. Kurang dari mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Barat sekaligus pemaparan singkat mengenai MTS Negeri 3 Tanjung Jabung Barat. Kepada Bapak Khairul Fadli MPDI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas sekaligus tim penilai PKKM Pak Haji Sofyan Sori MPDI dan Pak Muhammad Hanafi SPDI. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak dan Ibu serta karyawan dan karyawati MTSN 3 Tanjung Jabung Barat. Pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kesehatan, kesempatan dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan PKKM di MTSN 3. Salawat dan salam yang selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan sebagai umatnya yang selalu mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu yang saya muliakan, pertama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak tim penilai PKKM yang sudah datang ke MTSN 3 meskipun tertunda di depan karena halangan dari Pak. Kemudian juga kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan sudah selama hampir 2 minggu ini, ya 2 minggu ini mempersiapkan karena banyak kegiatan Pak, mana ujian, soal, kemudian dibentur lagi dengan PKKM. Tapi saya yakin dan percaya kepada Bapak dan Ibu guru kami di sini Pak, super semua Pak. Nah, pokoknya pahlawan ya Pak. Iya. Kemudian juga kami mohon maaf Pak, mungkin dari awal sampai akhir nanti jika ada kekurangan ataupun yang tidak pas dari kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya Pak. Karena seperti inilah keadaannya, meja pun masih berantakan dengan penuh dengan dokumen-dokumen. Meskipun belum ada bacaan yang diminta tadi, tapi semuanya sudah tersusun dengan sesuai dengan 4 elemen tadi Pak ya. Ada itu. Mudah-mudahan semua itu dapat
dapat kita penuhi meskipun tidak 100% di bawahnya jadi lah Pak. Gitu. Kemudian begini, ini untuk pertama kali bagi saya Pak, untuk PKKM ini Pak Nabi. Pertama kali, dan madrasah negeri yang pertama kali pula yang mendapatkan tugas PKKM ini. Kemarin saya pikir-pikir mau mundur juga karena banyak kegiatan serujan. Saya pikir mundur ketemu juga dengan PKKM ya lebih baik dilanjutkan saja lah, biarlah di tanggal yang sudah ditentukan, tanggal hari ini. Meskipun ya seadanya Pak, tapi kami berusaha untuk memenuhi segala yang ingin diperiksa, karena saya juga di sini baru Pak, tapi yang diperiksa 1 tahun. Jadi seadanya. Untuk sedikit saya ingin memaparkan Pak, baik itu program-program yang sebelum saya maupun ketika saya di sini. Pertama di sini selamat datang sebelumnya Pak di MTSN 3. Kemudian ini visi misi kami Pak, visi mewujudkan generasi Islam yang Islami, cerdas, terampil, berakhlakul karimah, yang dijiwai oleh nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Kemudian adapun misinya di MTS ini, kami mengintegrasikan akhlakul karimah dalam proses pembelajaran, kemudian memberdayakan potensi peserta, kreativitas peserta didik dalam mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan seni. Yang ketiga, mengupayakan pengajaran dan bimbingan yang efektif dan optimal sehingga peserta didik mampu mengembangkan potensinya. Sedangkan kami di MTSN 3 ini di tahun 2021 kemarin sudah melakukan akreditasi dan keluar di 2022 dan mendapat akreditasi B Pak di 82 yang ada nilai. Dan kebetulan untuk saya tugas di sini terhitung di 9 Juni 2023. Baru umur jagung Pak. Kata orang umur jagung ini masih banyak ompongnya. Jadi program-program ini masih perlu banyak bimbingan, masih perlu banyak pengarahan, khususnya kepada Bapak Pengawas. Kami semua mohon bimbingan dan dampingannya segala program-program yang untuk memajukan, meningkatkan madrasah kita. Kemudian kami ada pembiasaan Pak. Pembiasaan kita ada pembacaan sholat, bacaan sholat pendek, sholat niat sholat, kemudian yasin, kemudian ada juga pembacaan Asmaul Husna, hafalan surah-surah pendek. Itu merupakan pembiasaan kita pada setiap pagi Pak, setiap pagi dari Senin sampai Kamis. Kalau Senin kita upacara, Jumat kita yasinan, dan Sabtu kita olahraga. Kemudian ada pun ekstrakurikuler kita, ada praktik ibadah, pramuka, ada al-habsi, kemudian kaligrafi, tik, kemudian tahsin, yang lanjutan tentang tahfiz Pak, biar tahfiz siswa itu lebih baik pembacaannya. Kemudian ada muhadarah, drum band, dan yang inti kitab kuning Pak. Kita terapkan ada kitab kuningnya. Itu sebenarnya sebanyak Pak kegiatan ekstrakurikuler yang ingin kita terapkan, cuman kita sedikit-sedikit dulu. Wacana kita juga mau ekstrakurikuler pembacaan Quran tilawah Pak, biar jadi siswa kita bisa menjadi qori, mungkin bisa membantu masyarakat setempat. Untuk PPKM ini kita ada di bidang pengembangan madrasah,
kemudian ada juga pelaksanaan di tugas manajerial, kemudian kewirausahaan, supervisi, dan hasil dari kinerja kepala madrasah. Yang pertama, usaha pengembangan madrasah, Pak. Kita mulai dari sejarah, mungkin bisa dilihat di website sejarah ada, Pak. Saya juga belum begitu memahami sejarah untuk di MTS N3, Pak, karena baru. Kemudian kita ada juga visi misi, kemudian keadaan madrasah, kita ada proses belajar mengajar, kemudian ada kesiswaan, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana yang kita siapkan. Insya Allah kita untuk pelaksanaan AKMI dan ANBK kita tidak repot lagi, Pak. Kita semua fasilitasnya sudah ada. Kemudian kita keuangan kita sepenuhnya dari dana BOS. Kemudian ada lagi hubungan kerjasama antar madrasah dengan masyarakat ataupun dengan instansi lainnya. Kemudian kita ada teknologi informasi madrasah berupa web, Pak. Web kita ada. Kemudian ini data siswa di tahun 2023 dan tahun 2024 itu jumlah laki-lakinya 125 dan perempuan 117, totalnya 242. Mungkin ada yang juga sudah pindah mungkin Pak ya sebagian. Kemudian ini grafiknya, Pak. Grafik kita, harapan kita nanti di tahun-tahun berikutnya, di tahun pelajaran berikutnya ini 240-an, mudah-mudahan kita akan datang bisa mencapai 300, Pak. Harapan kita bisa nyampe 300 ke atas. Mudah-mudahan dengan berbagai macam program yang kami buat bersama Bapak dan Ibu Majelis Guru menarik minat siswa masyarakat setempat untuk masuk ke MTS N3 ini. Kemudian untuk tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, kepala madrasah 1. Kemudian guru kita ada 25 guru. Dari 25 guru ini semua S1, Pak. Dan bahkan untuk guru mapel itu 100% sesuai dengan koalisi pendidikannya, Pak. Iya, backgroundnya. Kemudian sudah ada 1 orang staf perpustakaan, 1 orang satpam, dan staf TU. Karena kita TU tidak ada, Pak, jadi ada TU saja 1 orang. Kemudian kita operator ada 2, karena operator 1 emis dan simpatika, dan yang 1 lagi untuk keuangan, Pak. Kemudian ada penjaga malam, kita penjaga madrasah kita, Pak. Dana BOS kita di tahun 2023 mencapai 241.800.000. Mudah-mudahan di tahun depan bisa meningkat dana BOS-nya, Pak. Jadi bisa kita melaksanakan segala program yang dilaksanakan. Kemudian hubungan kerjasama kita antar madrasah. Yang pertama kita komite madrasah. Itu kerjasama yang paling utama. Kemudian K3M, kelompok kerja kepala madrasah. Di sini kurang lebih ada 11, Pak ya. 11 KKM ya. Kemudian kita ada juga bekerjasama dengan PGRI di Kecamatan Pengabuan. Kemudian juga Tano Foundation, Pak, meskipun tidak mitra, tapi kemarin beliau ada membantu untuk memberikan materinya di sini. Kemudian dengan Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Pengabuan dan di kepolisian, Pak. Ya, BSI 1 lagi, Pak. Ya, BSI. Itu hubungan kita kerjasamanya, Pak. Kemudian ada madrasah kita memiliki teknologi informasi. Yang pertama jaringan internet yang insya Allah kita semua bisa koneksi. Kemudian adanya web madrasah, blog madrasah, email, dan YouTube. Beliau Pak pengelola YouTube-nya Pak Samsul. Kemudian adanya Instagram dan Facebook. Pemanfaatan TIK untuk pembelajaran baik itu berupa PowerPoint. Sebagian guru di sini insya Allah, Pak, tidak gaptek. Mereka semua rata-rata sudah mempunyai komputer, bahkan tidak hanya punya tapi bisa mengoperasikan, Pak. Kemudian adanya Dragonline, Google Form yang kita pakai kemarin untuk ujian, kemudian Office 365,
Kemudian ada juga buku sekolah elektronik yang rencana kita manfaatkan di perpustakaan, Pak. Di perpustakaan. Ini bekerjasama kita dengan komite. Yang pertama itu, Pak, kita mendapat gedung, Pak. Ya kan? Gedung kita kemarin dari komite. Kemudian bangku. Itu hasil dari kerjasama dengan komite. Kemudian tanah, Pak, penimbunan halaman di halaman kita kemarin belum selesai semua, Pak. Jadi kita tahun ini penimbunan halaman. Insya Allah di tahun depan timbunan selesai. Yeah. Untuk pengembangan kewirausahaan, kami ada koperasi siswa, Pak. Jadi memang siswa OSIM-nya yang mengelola. Kemudian ada juga koperasi guru. Salah satunya ya ada memang jenis es krim gitu, Pak. Jadi ada cukup lumayan, Pak Fitraya, pendapatannya sudah lumayan. Ada juga kita kantin berkah di sebelah. Cukup itu, Pak. Jadi tidak begitu banyak. Mau cari lahan sawit, lahan orang Pak, ingat. Tidak ada. Jadi itu untuk hasil kinerja kepala madrasah yang pertama adalah prestasi peserta didik penghargaan KSM, Pak. Yang pertama kita kemarin ada pemilihan di satuan pendidikan, kemudian masuk ke kabupaten, kemudian sampai ke tingkat provinsi untuk di bidang akademik, Pak. Kemudian prestasi madrasah pernah juara umum di Hari Amal Bakti Kementerian Agama, kemudian juara 1 pawai pembangunan tingkat kecamatan. Ini kemudian kerjasama kami yang laksanakan bersama, yaitu kerjasama dengan lintas instansi, Pak, dengan kantor camat, kantor lurah, dan instansi yang lain, Pak, di tingkat SMP. Kemudian ada juga kita MOU dengan Puskesmas rawat inap, Pak. Jika siswa kita mengalami sakit, jadi gratis, Pak, siswa kita, tidak ada dipungut biaya. Kemudian ada juga kerjasama dengan MOU Bank BSI. Itu. Kemudian prestasi tenaga pendidik, ada sertifikat juara 1 tenis meja, juara 2 tenis meja. Kemudian ada peserta diklat terbaik masuk 10 besar kemarin tentang bidang AKMI, Pak, ya. Kalau saya Pak Anapi tahu di ranking 7 apa 8 kemarin. Kalau tidak salah di 10 besar ya. 7 di tahun ini. Dan ini merupakan dokumentasi kegiatan MTSN 3. Ini di saat guru mengajar, Pak, proses belajar mengajar. Kemudian ini kegiatan kita olahraga. Guru-gurunya pun biar sehat, Pak, biar ikut olahraga. Dan ini kita menghadiri dalam rangka kegiatan di kantor camat, di lintas instansi. Dan ini kerjasama kita dengan Man-IC, Pak. Asosiasinya Man-IC. Mudah-mudahan di tahun ini ada siswa kita yang bisa masuk ke sana, Pak. Iya. Jadi ini kegiatan pembiasan yasinan pada setiap hari Jumat. Kemudian ini literasi membaca Al-Quran. Kemudian ini kegiatan pramuka. Dan ini kegiatan supervisi, Pak. Kemudian terima kasih. Ini, Pak, hanya sebagian yang bisa kami tampilkan. Mau tampilkan banyak dan, Pak, mengingat waktu mungkin kan mau diperiksa satu persatu dokumen-dokumen kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua, harapan tim penilai, semua yang dinilai ada, ya, Pak, ya. Dan kami selalu terus berusaha untuk menjadikan madrasah ini madrasah yang berprestasi, baik dari gurunya maupun siswanya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak tim penilai
dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya kami serahkan kepada tim penilaian kinerja kepala madrasah. Kepada Bapak disilahkan Pak.